suatu event besar pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, itu bukan event namanya. Tapi saya yakin PB PON Sumut mampu menyelesaikan semua problem. Ini kita akan mempeladakan penuh bagi atlet prioritas. Kepentingan kita satu aja, menaikkan prestasi olahraga Provinsi Sumatera Utara kepada tempat yang terhormat. Salam olahraga. Baik pemirsa, main lagi sesi kedua. Ini sambil ngopi-ngopi boleh ketua, ya kan, supaya makin enak pembicaraan. Bisa cerita duit ini? Hah? Bisa? Cerita Ya, duit. tadi kan ketua udah nyinggung juga Bang, terkait anggaran, ya. Tadi di awal pembicaraan ketua menyebutkan mungkin total long listnya itu mencapai 1130 ya, 130-an. Dan kita sama ketahui bahwasanya ini kan terkait masalah anggaran dana. Kita sudah mengeluhkan dengan minimnya anggaran yang disetujui oleh Pemprov. Kalau nggak salah dalam rangka rapat kerja KONI Januari lalu hanya 90 miliar Tua. Sementara kita tuan rumah. Dan gitu Tua. Melalui forum ini cukup nggak itu Tua? Dengan itu kita bisa atau peladang mulai kapan nanti dengan 90 M? Sebetulnya kita bicara anggaran ini sensitif nih ya. Ya. Antara tanggung jawab, Ya. kemudian kalau disalahkan siapa yang salah? Selalu saya yang salah, tidak mampu meyakinkan pemerintah yang untuk menerima anggaran yang memadai, saya bilang. Kalau kita cerita cukup, kita akan target. Cukup sampai di mana? Seyogianya lah di dalam menyusun anggaran mengacu kepada program. Ya. Artinya anggaran tuh bisa mengikuti program. Tapi kita kan sekarang dibuat program lah mengikuti anggaran. Tentu kalau program mengikuti anggaran, di mana berhentinya nanti dia puncaknya? Tapi alhamdulillah, tadi pagi saya rapat dengan Kadispora Sumatera Utara. Dia menyikapinya dengan positif, ada beberapa poin nanti kita tutup dari mana-mana. Pokoknya dia lagi berupaya untuk membantu pembiayaan KONI ini. Karena apapun namanya, prestasi itu salah satu dari sukses yang diharapkan dari 5 sukses PON. 5 sukses PON itu jangan lupa, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, berarti kita yang kedua. Baru sukses pemberdayaan ekonomi rakyat, sukses pelaporan, sukses pemanfaatan sarana prasarana pasca PON. Berarti kita prioritas kedua. Jadi saya bilang, kalau anggaran yang kita ajukan dari awal itu sudah diverifikasi oleh Kadispora, ya sudah dapat angka, tapi belum memenuhi yang diberikan oleh pemerintah. Maka tadi Pak Kadispora optimis akan bicara dengan gubernur sebagai ketua PB PON, akan mengajukan apa yang kita butuhkan di dalam melaksanakan program kita. Karena bagaimanapun program kita itu akan terkendala. Sebagai contoh gini, anak-anak latihan sudah masuk ke bulan kelima. Bagaimana kita tahu kemampuannya kalau tidak ada uji coba dalam bentuk tryout? Sebenarnya kalau kompetisi PON itu kompetisi yang panjang istilahnya ya, itu membutuhkan ada training camp lagi, ya supaya dia biasa bagaimana menghadapi kompetisi di PON itu. Kalau cabang bela diri, kalau mau meraih medali emas paling tidak ada 4-5 kali bertanding dia baru bisa juara. Bagaimana fisiknya menghadapi itu? Kan perlu kita uji. Ya, kalau nggak kita uji, kita nggak tahu di mana posisi anak-anak kita. Oke, saat ini berdasarkan hasil Kejurnas 2022-2023, kita ada di 70 medali emas, kemudian ada 160-an medali perunggu dan perak. Nah, ini perkembangannya setelah habis Kejurnas itu diadakan pelatihan-pelatihan, bagaimana perkembangannya? Ya. Kalau latihan saja tanpa ada uji coba, ini kan rawan. Apalagi cabang-cabang olahraga bergu. Cabang olahraga bergu ini untuk menguji teamwork, tentu banyaknya uji coba. Kalau kita berputar di Sumatera Utara, berarti kita uji coba dengan yang kastanya di bawah kita. Bagaimana kita tahu? Kan harusnya uji coba ini kita coba dulu yang di bawah kita, kemudian yang setaraf dengan kita, baru kita coba yang di atas kita. Baru kita bisa tahu, oh kita bisa target kita tercapai. Jadi ini semuanya memerlukan tersebut. Sentralisasi perlu. Kenapa? Ya kita anak-anak kita ini kalau tidak kita kumpulkan di satu tempat latihan di situ segala macam,
makin mendekat hari hanya, tentu banyak kendala. Dengan anggaran rumah ke sekarang ini lah Ketua, memungkinkan nggak itu program tryout? Belum lagi kita nggak mungkin. Tapi itu kemarin Janji Pak apa itu Pak? Pak Kadispora, Waktu kita rapat kerja Januari itu kan? ya Pak Gubernur janji akan membantu kesulitan kita. Mencari dari. Tapi memang sampai saat ini secara resmi kami belum paparan pada beliau, belum ada waktu. Tapi tadi Pak Kadispora bilang siapkan bahan laporan minggu depan kita harus paparan kepada Gubernur Sumatera Utara. ini kita belum bicara peralatan kontingen lagi Ketua ya. Termasuk itu semuanya. Jadi kita ini kan satu kesatuan yang besar. Ya. Waktu tinggal 4 bulan 4 lagi. bulan. Hati-hati, terutama kepada PB PON. Bagaimana import barang-barang yang dari luar negeri? Berapa lama perjalanannya? Ya, kalau dari Eropa ke Indonesia pengapalan bisa 3 bulan. 3 bulan ya. Bisa jadi nggak sampai apa ya tibaannya Waktu nanti. ini, waktu nggak pernah kembali. Ya. Tapi saya yakin mereka sudah mempersiapkan jadwal segala macam. Dan kita harapkan memang PON ini bisa sukses. Karena saya yakin kemampuan masyarakat Sumatera Utara, pemerintah Sumatera Utara dalam melaksanakan multi event bukan baru. Kita pernah jadi tuan rumah walaupun tahun 53. Kita pernah jadi tuan rumah Porwil. Kita pernah jadi tuan rumah Popnas. Ya pengalaman-pengalaman ini kan nggak banyak. MTQ juga nasional di sini. Jadi kemampuan pemerintah kita sebetulnya tidak diragukan lagi. Apanya saja tahun ini salah sepertinya kurang Ya tepat memang. Ketua. Kalau kita bicara itu. anggaran, memang tahun ini kita Ya, nggak prihatin. tepat, ya. Tahun ini ada pemilu, Ya, pilpres, pilpres. belum lagi nanti pilkada. Ya, Bayangkanlah pada waktu PON itu adalah pada waktu kampanye bupati, wali kota, Lagi dan tinggi-tingginya tuh gubernur. Ketua, tensi Itu kampanyenya. bulan September, pemilihannya kan November. Nah itu lagi rame-ramenya itu. Ya mbok ya yang ikut calon-calon itu membantu kita juga mungkin bisa kita suarakan. Tapi sebetulnya Ketua bukan ingin menepikan apa. Artinya Ketua tidak perlu rasa khawatir. Karena amanat daripada rapat kerja anggota kan sudah amanat tuh bagi keputusan rapat anggota. Kalau anggaran tidak ada naik, ya kita juga tidak bisa menuntut Berarti prestasi. tidak ada sukses prestasi ya. Tapi itu juga kan menurunkan semangat. Istilahnya kita udahlah, saya bilang gini. Tim bertanding mau cari prestasi. Ya, tapi macam mana Yang mau menang. prestasi Bang? Karena Ketua Kita para pahlawan kita zaman dulu bisa memerdekakan bangsa dengan bambu kuning, bambu runcing. Kenapa kita tidak dengan semangat Bushido? Ya, kita harus berprestasi walau dengan fasilitas yang minim sekali. Jadi Ketua sampai sekarang kita masih tetap nih ya agenda Saya masih 8 optimis. sampai 20 ya. Ya, 8 sampai 20 Karena itu memang sebagai wartawan kami Ketua sudah banyak juga bicara-bicara sama Pemprov. Mereka sebagai panitia penyelenggara ada masalah di pengadaan peralatan pertandingan Ketua. Dan yang paling parah itu yang import-import dari Eropa Amerika tadi. ya memang dimanapun suatu event besar pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu bukan event namanya. Tapi saya yakin PB PON Sumut mampu menyelesaikan semua problem. Inilah Ketua KONI sendiri merasa peralatan untuk kontingen itu bisa terpenuhi semuanya nggak? Ya, Karena paling- contoh kasus gini Ketua, kemarin kan bowling tryout di Malaysia Open, Sunway Kuala Lumpur. Jadi prestasi mereka kurang maksimal. Saya tanya masalahnya apa? Bola kami bola 2016 gitu ya. Sementara di Malaysia itu kan memang bowling itu kan tren tuh. Atletnya tuh sampai puluhan itu. Mungkin pusingan bolanya lebih kencang sana tuh Bang ya. Bolanya bola-bola baru. Bola baru ya, bola baru. Jadi kan katanya belum ada bantuan peralatan untuk kontingen bowling itu gitu, untuk bola, sepatu apa semua. Itu juga kami bicarakan tadi. Tapi tidaklah hanya gara-gara itu kita langsung bilang kami tidak akan berhasil. Ya, saya pernah ada satu cabang olahraga minta peralatan harganya 50 juta. Padahal selama ini dia pakai peralatan yang harganya cuma 3 juta. Saya kalau pakai yang 50 juta dapat emas. Terus saya bilang, Suruh dengar gitu ya. sur kita dengar. Iya. Bagaimana kalau kau beli, kalau kau dapat emas saya ganti? Oh nggak bisa Pak katanya. Jadi ini kita kembali kepada semangat. Mail juga nih, mungkin main ilmu juga kan. Kalau namanya ngeles nggak usah lah kita bicara di sini. Apakah pemain sepak bola kemarin kalah kita sama Irak karena sepatunya nggak diganti? Nah, kan nggak bisa kita jadikan alasan itu.
Karena itu semuanya berjalan. Kita sebagai atlet, tentu kita udah siap. Mau barang baru, barang lama, tapi tidak segampang itu orang menang umpamanya ada perjuangan. Ya kalaupun nanti saya yakin ini dapat kok peralatan itu. Tapi kalau di dalam tryout dia mengalami kendala, ya karena lawannya di sana memang kelasnya di atas dia. Ya nggak usah kita bilang sportif aja lah kita. Kita punya optimisme anak-anak bowling ini memang pasti berhasil lah. Kalau nanti umpamanya dapat, saya sudah sampaikan kok. Memang semuanya perlu perlengkapan karena itu bagian dari untuk meraih kemenangan. Tapi itu bukanlah satu-satunya. Ya, yang paling penting adalah semangat kita. Ya, apa yang kita latih selama ini bisa kita terapkan, bisa kita keluarkan. Itu tondi itu dah di atas segala-galanya. Ya, memang kayak bowling ini ada psikologisnya juga Bang Mona. Mood-moodnya tuh. Sebetulnya kalau bowling itu lebih banyak dia melawan diri sendiri. Ya, tentu mental dia, kita ada psikolog, kita bisa diskusi segala macam. Umpamanya, tapi memang ada pengaruh juga. Bola dia baru, bola aku lama. Kilat bola lawan tuh berkilat semua. Orang apa itu gelap itu kan? Saya pun nggak tahu apakah bola baru itu lapisnya lebih bagus sama saya pun lebih bagus atau pusingan lebih bagus. Bola baru itu ya. Tapi yang pasti itu bisa jadi alasan. Saya kemarin main bola umpamanya, zaman saya main bola. Saya nendang nggak gol. Kenapa nggak gol? Bolanya melayang, Pak. Kalau nggak melayang lurus gol itu. Kalau bola lawan nggak melayang ketua. Kalau sekarang ketua main bola nyetak gol karena ketua itu katanya kan. Jaga langganan. Jangan ketua itu kasih bola katanya. Tapi saya yakin kok semangat atlet Sumut ini beda. Mudah-mudahan lah ketua. Jadi kapan mereka kita pelatihan penuh ketua? Rencana kita lah sesuai dengan apakah semua atlet saat ini kita akan mempeladakan penuh bagi atlet prioritas kategori 1, kategori 2 memang itu kita upayakan itu Juni awal Juni sampai PON tuh Pak? Sampai ke PON 4 bulan 3 bulan kalau ini kan yang prioritas dulu artinya memang berat juga kita menyatakannya ya karena di satu cabang olahraga tentu ada setengah-setengah umpamanya ini kan jadi masalah juga setengah dikandangkan setengah lagi pulang pula ada diskriminasi pula beda-beda kan tapi memang anggaran itu kan ada aturannya begitu kita bilang skala prioritas yaitu anak-anak yang kategori 1 kategori 2 tak terbayangkan bahwasanya mereka tuh akhirnya di satu cabang itu ada jadi kelompok ini yang prioritas ini tidak. Yang belum prioritasnya bukan berarti tidak punya peluang. Tidak. Betul. Tetapi memang saat ini anggaran kita memang sangat terbatas. Kalau sekarang 1.130 orang itu kita peladakan penuh aja. Itu atlet aja belum pelatih itu per bulan itu anggarannya sangat besar. Atlet aja ya. Mau di mana? Kalau sudah lebih dari 1.000 Wisma Atlet kita kan cuma kapasitas 250 orang. Ya, berarti kita perlu asrama haji. Asrama haji mungkin Juni sudah pulang itu ya haji kita belum lah lagi. Kalau kita mau pakai asrama haji itu besar biayanya sekarang udah kayak hotel itu per orang. Fasilitas hotel dia. Ya kita juga harus siap-siap. Kenapa nggak ada yang skala prioritas ini kita dahulukan. Kemudian anggaran yang kita utamakan tentu kita dahulukan. Yang pasti kita harus mensukseskan PON ini. Apapun kejadian. Itu opsi 1 yang 90 miliar nih ketua ya. Yang 200 lebih atlet tadi ya. Jadi istilah saya gini, udahlah. Itu kan masalah pindah dari rumah ke tempat yang dikumpulkan saja. Ya. Tetapi yang pasti mereka tuh kita harapkan partisipasi mereka bahwasannya sebagai tuan rumah kita tunjukkan bahwa kita mampu menaikkan prestasi atlet Sumut minimal di 5 besar. Itu tadi rapat terbaru dengan Kadispora ya kan membahas itu juga gitu? Membahas itu semuanya kita bahas supaya semuanya bisa pelada penuh. Bahkan dari situ nanti kita akan paparan menghadap gubernur, paparan bagaimana kondisi kita sekarang ke depan dan bagaimana segala macam tentang penganggaran. Itu kekurangannya berapa sebenarnya gitu untuk pelada penuh? Kita bukan bicara masalah kekurangan, pemerintah provinsi sekarang lagi kekurangan duit. Jadi bagaimana? Sekarang di mana-mana lagi refocusing segala macam. Kita maklum itu dan kita mengerti kondisinya. Potensinya untuk menutup itu dari mana ketua? Ada beberapa potensi, mudah-mudahan nanti Pak Kadispora dengan PB PON bisa mencari jalan keluarnya lah. Dan saya yakin itu paling tidak akan terbantu lah.
Jadi yang paling diperlukan sekarang janganlah ini menjadi alasan seperti kata ketua karena tak beginilah, karena tak begitulah. Yang kita butuhkan adalah semangat patriotisme itu gitu ketua ya. Semuanya harus satu Untuk tekad. memberi yang terbaik. Karena dulu pun tak ada tryout zaman tahun 53 dulu mana ada tryout. Tapi memang kita tidak memungkiri di zaman seperti sekarang ini memang harus Cuman penyeimbangan itu. masalahnya sekarang sudah ada namanya sport science. Sport science. Itu bagaimana? Ada periode latihan Ya, umum, umum khusus, ya, sehingga uji top. coba, Ya. evaluasi, Kita sekarang di tahap mana nih? pendalaman. Ini Khusus. kita sekarang udah masuk ke harusnya masuk ke uji coba. Uji coba ya. Tracknya kan dari uji coba ini. Nah, walaupun kadang-kadang ada juga Pemprov ini Januari uji coba dia. Jadi lucu-lucu juga. Tapi sudahlah. Begitulah Indonesia. Kenapa? Itu PB-nya. Nah, Januari dia bikin kejurnas. Kan repot orang semua. Anggaran belum ada turun. Kejurnas bulan Ya ini kan? Atau dibikinnya bulan 12. Enggak wakeboard itu. Juni nih kejurnas ketua. Ya. Di Jakarta ya kan. Udah mau pon. Terus harusnya udah mau pun lagi kejurnas lagi. Iya. Lucu-lucu. Dan kita nggak ngirim tuh ya. Ini masalah anggaran ini bukan hanya dialami oleh Sumut. Provinsi. Seluruh Ya. Indonesia mengalami kondisi kesulitan keuangan. Ya. Ya. Sebagai contoh apa? Sekarang ada 450 kuota atlet hasil babak kualifikasi dikembalikan. Enggak terisi ketua. Ya. Bukan nggak terisi, ini kan umpamanya DKI mengembalikan 70 atlet yang lolos PON tidak ikut, berarti dikembalikan. Terkendala di anggaran itu. Nah, terus datang ke pusat ditawarkan ke provinsi lain. Provinsi lain kan berhitung juga. Tentu yang dikembalikan ini yang di luar 5 besar. Iya. Kalau kita ambil dengan kondisi keuangan kita sulit, jadi masalah sendiri. Jadi ini aja 450 dikembalikan ke apa namanya? Kuota itu Itu mau juga dibagikan dulu kan lagi. ketua ada cabur kita nggak lolos kualifikasi tapi tiba-tiba bisa ikut PON. Karena itu tadi. Karena ada kuota yang Dan tersedia. saya prinsip waktu itu saya tidak kirim. Iya. Karena memang dia tidak lolos. Karena orang tidak ngirim, jadi dia lolos. Ya, tapi terkadang dilematisnya ada ancaman PB-nya. Kalau Nggak tidak ada ikut itu. akan ada sanksi kan itu dulu kan. Itu kan PB-PB-an itu. Emang dia membiayainya. Iya. Dia bikin program aja nggak benar. Kalau itu tiba-tiba nggak mungkin ngancam. dapat medali Nggak gitu, ada. Nggak ada. Dari mana dia bilangnya oh nanti kejurnas yang akan datang, PON yang akan datang nggak boleh ikut. Emang dia lagi ketua PB kan belum tentu. Selesai. Semua sudah bisa diukur sekarang Pak. Jadi Kan gitu kan. kalau ada PB ngancam, oh kalau udah lolos nggak dikirim, pecatlah. Kumpul Pemprov itu dia yang dipecat. Ya. Jadi gak bolehlah saling ngancam. Orang tentu tidak mengirim itu bukan karena tidak ingin, bukan dia tidak mau, tapi mungkin anggarannya sangat terbatas. Harus tahu juga, saya juga pokoknya kita bukan tuan rumah, kita ikut kualifikasi. Tentu kita bikin peraturan. Oke, yang kita kirim yang mana dengan keterbatasan anggaran. Kalau saya bilang di luar 5 besar nggak yang kita kirim, kecuali nomor-nomor tarung. Ya. Nomor tarung yang penting masuk 10 besar dia punya peluang. Ya, dan kadang ada lagi kalau main Tapi kalau tarung nomor ini terukur, kan, untungan. kalau nomor terukur, apa yang kita kirim? Kita kan bisa lihat juara nasional ini. Ya. waktu Seperti kita ini. atletik gitu ketua ya. Iya, nggak mungkin kita kirim. Istilahnya sudah terukur dia siapa juaranya. 10 besarnya udah tahu kita. Jadi- Atau kita di luar 10 besar kita ikut. Jadi mungkin ketua di penghujung ini closing statement ketua terhadap atlet, Pemprov dan semualah komponen ini menyikapi bagaimana dengan keterbatasan. Mari kita coba untuk menghadapi PON ini bagaimana, ketua? Saya hanya Ya. menghimbau kepada semua pemangku kepentingan PON, Ya. khususnya sebagai kontingen peserta. Kepada Pemprov, cabang olahraga, ayo kita dengan hati bersih. Kita berkoordinasi, berkomunikasi, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja bagaimana supaya kita berprestasi. Apapun yang terjadi, semua ada pada Pemprov. Yes. Tetapi KONI berhak dong untuk mengevaluasi apa yang diajukan supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal. Saya nggak mau umpamanya metode KKN itu ada di olahraga. Yes. Ya, kita sekarang mau menghilangkan pemilihan atlet itu harus jujur, Ya. harus sportif. Jangan ada kepentingan-kepentingan lain. Karena ini kepentingan kita satu aja, menaikkan prestasi olahraga Provinsi Sumatera Utara kepada tempat yang terhormat kita sebagai tuan rumah PON. Target ketua Target kita tetap 5 besar. tetap 5 besar. Kita tetap 5 besar. Ancang-ancang medali ketua. 70. Medali di atas Di atas kita kan 70. kalau kita dapat angka 70 sampai 90 Ya. itu ada rankingnya
4 ke 5. Ya. Bisa kita dapat itu? Saya yakin kalau kita bekerja sama kita bisa meraih Tapi prestasi. tagline kita kan memang itu ketua, bersatu kita juara. Kepada atlet ketua untuk Pada para atlet Ah, saya sampaikan, ayo tingkatkan prestasi, fokus latihan fokus kepada latihan, jangan pikirkan Terpengaruh. yang lain, Ya. jangan terpengaruh dari kiri kanan ini itu. Kita semangat saja. Yakinkan bisa Bahwasanya meraih terbaik, Pak, ya. siapapun yang bermain baik dia pasti bisa meraih prestasi. Dan pasti ada apresiasi ketua ya. Pasti ada apresiasi dari pemerintah. Buktinya timnas itu ya nggak ada yang bisa menyangka semifinal karena motivasi dan dorongan yang kuat dari dalam diri. Tapi jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Nah, Ya, betul. tapi apapun bisa terjadi Mudah-mudahan. karena permainan belum dimulai. Ya, mudah-mudahan. Korea aja bisa Ya. dimakan ketua. Ya. Oke, terima kasih ketua Terima kasih. kehadirannya. Selamat sore. Ya, jadi- Semoga kita semuanya bisa meraih prestasi Baik, dan baik. sukses PON ke-21 tahun 2024 Sumatera Utara Jaya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Salam olahraga. Oke. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita Juara. Oke, terima kasih ketua. Terima kasih ketua.